فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Dari muslimin mengambil hartanya satu orang itu. Tapi kalau menang dalam kancah peperangan semua harus dikumpulin, nanti pemimpin yang membaginya. Itu halal. Kata Nabi SAW, telah dihalalkan untukku ghanimah yang diharamkan untuk nabi-nabi sebelumku. Dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain disebutkan, kalau nabi-nabi sebelum baginda Nabi SAW, beliau mereka kalau menang peperangan, maka seluruh harta rampasan perang musuh dikumpulin, ditumpukin sampai seperti gunung, lalu nabi tersebut berdoa dan turunlah petir yang membakar harta rampasan perang tersebut. Haram bagi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, tapi bagi kita halal. Di sini mungkin ada orang yang mengatakan, Ustadz, boleh enggak saya ikut berperang? Salah satu tujuannya selain jihad, mengejar mati syahid, saya juga mau dapat ghanimah. Boleh. Tidak ada larangan. Karena salah satu tujuannya itu. Tidak mengganggu keikhlasan. Boleh enggak saya mengejar surga supaya saya dapat fasilitasnya? Dapat layang-layangnya, bidadarinya, bidadarahnya, dapat pakaian emasnya. Memang itu targetnya. Gitu kan? Boleh enggak saya sholat malam supaya doa saya diijabah? Nah, memang itu targetnya. Itu kan janjinya. Jadi jangan bingung teman-teman sekalian, harus kita tahu janji Allah kita kejar. Makanya Nabi SAW mengatakan itu kepada Amr, wahai Amr, saya akan utus kau pasukan. Nabi ingin motivasi karena dia masih mu'allaf. Kau akan menang, dapat pahala banyak loh ini, pahala jihad. Kalau mati syahid, dan kau akan dapat ghanimah kalau kau menang, besar. Amr sudah faham masalah surga, pahala jihad, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya siap perang tapi tidak butuh ghanimah. Kata Nabi SAW, hai Amr, ketahuilah, sebaik-baik harta soleh, harta halal maksudnya. Kalau kau menang dapat ghanimah, harta halal itu di tangan anak yang hamba yang soleh. Artinya kalau kau punya ini dan kau bisa alokasikan pembangunan masjid, apalah kegiatan sosial, maka baik buat kamu. Kenapa enggak gitu? Pelajaran penting saudaraku, masalah kepemimpinan, terutama peperangan yang dijadikan tolok ukur adalah keterampilan dan pengalaman. Khalid bin Walid saat mengambil alih pasukan muslimin di Mu'tah, baru menganut Islam 4 bulan saja. Demikian pula di perang Dzatu Salasil, Amr bin As baru masuk Islam 5 bulan saja. Nabi SAW sudah mengangkatnya menjadi pemimpin perang. Jadi di sini teman-teman harus kita berikan pada ahlinya. Walaupun orang itu mu'allaf, tapi kalau memang dia mahir di bidangnya ya sudah kasih. Tidak ada katakan ini orang senior, maka biarin saja biar dia tidak mahir, nggak apa-apa, enggak. Harus keterampilan. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian mengembalikan masalah bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Harus ahlinya. Nabi SAW membentuk pasukan berjumlah 300 orang saja. Enggak lebih dari itu. 300 orang pasukan ini. Dipimpin oleh Amr bin As, dan di pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Ubadah, Usaid bin Hudayr, dan seterusnya. Semua sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Amr bin As mulai berjalan pada malam hari dan bersembunyi pada siang hari. Karena jumlahnya 300. Ini suku Kuda'a yang akan diserang ini teman-teman sekalian. Jumlahnya di atas 150.000 orang. 150.000 orang bukan jumlah yang kecil. Pasukannya 100.000 orang. Mau diserang, Nabi utus berapa? 300 orang. Perang Mu'tah masih mending 3.000. Ini 300 saja, gitu kan? Maka Amr bin As kalau jalan supaya tidak ketahuan, kenapa ada pasir, orang bisa lihat, pasukan muslimin bawa bendera, ketahuan. Jadi Amr bin As balik sekarang. Mereka di malam hari jalan, tidak tidur, siang hari mereka istirahat. Cari tempat-tempat yang tersembunyi, bukit-bukit segala macam, lembah, mereka istirahat siang hari. Sampai pasukan muslimin mendekati suku Kuda'a, dan Amr bin As berhasil mengumpulkan informasi dalam waktu yang sedikit tentang kekuatan musuh dan bagaimana menghadapinya. Amr bin As waktu itu mengirim, dan beliau sendiri ikut memata-matai, melihat dari tempat-tempat yang tinggi. Kebetulan suku Kuda'a ini tinggal di sebuah lembah, banyak gunung-gunung di sekitarnya. Maka dari gunung bisa kelihatan berapa rumahnya, berapa banyak pasukannya, segala macam bisa dinilai kurang lebih. Dan memang ternyata mereka betul-betul lagi mempersiapkan 100.000 pasukan, plus akan datang dari suku Ghassan dan Romawi juga, sekian banyak, belum disebutkan jumlahnya, akan bergabung. Jadi ini ratusan ribu akan menyerang Madinah, jantung kekuatan muslimin. Kalau tadi perang Mu'tah muslimin yang datang ke tempat mereka, gitu kan? Kalaupun tadi 3.000 orang di perang Mu'tah mati semua, maka jarak antara Jordania sama Madinah masih jauh. 1 bulan lebih perjalanan kalau orang cepat, bisa 2 bulan kalau pasukan, gitu kan? Maka sangat jauh. Kalau ini sekarang tidak, mereka akan serang Madinah. Amr bin As selalu mengirim surat kepada Nabi SAW di Madinah meminta bantuan personil karena Kuda'a berjumlah sangat besar, 150.000 orang. 100.000 orang jumlahnya
yang pasukan inti. Maka Nabi SAW mengirim bantuan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Di dalam pasukan itu terdapat Umar bin Khattab. Jadi tadi pasukan pertama 300 nggak ada Umar, sekarang ini ada Umar yang ikut. Jadi bergabung semuanya. Di sini teman-teman sekalian yang luar biasanya, jadi kalau ada orang yang menganggap oh ada beberapa sahabat walaupun mereka itu mulia, tapi mungkin jarang namanya disebutkan dalam peperangan, ini keliru. Di peperangan ini teman-teman, mayoritas sahabat Nabi yang mulia, yang senior-senior semua dari Muhajirin, dari Ansar, diikutkan di sini oleh Nabi SAW. Diikutkan di sini. Sebelum Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu berangkat meninggalkan Madinah, Nabi SAW menitipkan pesan agar ia jangan berselisih dengan Amr dalam hal apapun. Abu Ubaidah, pemimpin dari Madinah, pasukan tambahan. Amr, pasukan inti yang sudah berangkat sebelumnya. Ini bantuan. Maka kata Nabi SAW, hai Abu Ubaidah, jangan kau berselisih dengan Amr. Kau pemimpin, dia pemimpin, tapi jangan berselisih. Tetap dia pemimpin inti. Saat kedua pasukan bertemu dan tiba waktu sholat, Abu Ubaidah ingin jadi imam. Maka Amr mendatanginya dan berkata, wahai Abu Ubaidah, engkau adalah pasukan tambahan untuk memperkuat pasukan inti bersamaku. Maka aku adalah pemimpin kalian. Waktu itu teman-teman, Abu Ubaidah bin Jarrah, satu dari sahabat di 10 orang yang masuk surga, sudah masuk Islam dari dulu, sudah lama, hadir di Badr, hadir di Uhud, hadir di perang-peperangan Nabi SAW, banyak, pengalamannya banyak itu. Dari sisi keutamaan, dibandingkan dengan Amr, Amr baru 5 bulan masuk Islam. Gitu kan. Tapi Amr, dia faham, dia pemimpin, maka dia bilang, waktu Abu Ubaidah mau jadi imam, sudah mau maju jadi imam, sebentar Abu Ubaidah, kau pasukan tambahan, saya pasukan inti, saya pemimpin. Gitu kan. Abu Ubaidah bin Jarrah waktu itu tentu lebih senior dan tahu kalau Amr bin As baru masuk Islam 5 bulan, keimanannya membuatnya mengalah, gitu kan. Karena dia sudah masuk Islam, dia sudah lama, dia mengalah. Dia bilang baik, ini Rasulullah sudah ingatkan jangan berselisih dengan Amr, maka dia pun mengatakan baiklah, kau jadi pemimpin sholat. Teman-teman perlu tahu ya, orang kalau baru masuk Islam 5 bulan, kira-kira sudah berapa ayat yang dihafal? Ya kan yang masuk Islam 5 bulan, antum lahir dalam keadaan Islam masih kocar-kacir bacanya. Ini baru 5 bulan gitu. Jadi bacaan juga masih pas-pasan. Gitu kan. Pelajaran yang kita harus ambil teman-teman sekalian, bagaimana Islam mengajarkan kepatuhan pada pemimpin selama bukan maksiat pada Sang Pencipta. Dan ini merupakan ciri kekuatan persatuan umat Islam. Walaupun Amr baru saja 5 bulan yang lalu merupakan salah satu dari pemimpin orang-orang kafir, namun sekarang ia Muslim dan ditunjuk oleh Nabi SAW memimpin, maka semuanya harus patuh. Maka pada saat itu kepemimpinan sepenuhnya di tangan Amr ibn As radhiyallahu anhum ajma'in. Amr bin As lalu memerintahkan agar berkemah di sekitar suku Quda'ah pada malam sebelum penyerangan dan saat itu sangat dingin. Sementara Amr melarang pasukan siapapun tidak boleh ada yang menyalakan api. Waktu itu teman-teman, dinginnya luar biasa. Kenapa padang pasir? Dingin luar biasa. Saya pernah ceritakan kisah ini ya. Tapi ini berhubungan dengan sirah kita karena ini memang ini kisahnya, ini rentetan sirahnya sampai di sini bahasan kita. Maka pada saat itu, perlu kita tahu teman-teman, di Madinah, kalau kami dulu masih di sana, kadang-kadang kalau dingin sekali bisa 5 derajat. Ya, dingin sekali, bahkan saya pernah dapat di Madinah, turun hujan itu es batu, sampai kaca-kaca mobil pecah. Kalau musim dingin, dingin sekali. Cuma Madinah masih banyak bangunan. Kalau kita keluar sedikit dari Madinah, mulai masuk padang pasir 5-10 kilo dari Madinah, itu sudah luar biasa dingin, karena padang pasir rata, anginnya merata, dingin sekali, bisa dibawa mungkin 0 derajat gitu kan. Waktu itu kebiasaan orang kalau lagi perjalanan, mereka harus bakar api, nggak bisa enggak. Supaya hangat, mereka dekatkan diri. Dari semua kemah, setiap kemah boleh bakar api unggun di depannya. Satu kemah berisi 4-5 orang maksimal. Mereka membakar itu, mereka duduk sambil hangatin badan. Kadang-kadang juga di sekitar kemah dipasang 5-6 api mengelilinginya supaya hangat dari seluruh penjurunya, seperti itulah. Jadi kadang-kadang cuma 5-6 kemah tapi sudah seperti satu perkampungan, terang dari jauh. Karena di padang pasir gitu kan. Maka pada saat itu Amr mengatakan, instruksi saya malam ini kita tidur dingin, tidak boleh ada api. Umar bin Khattab datang. Umar bilang, hai Amr, sungguh pasukan kedinginan, maka biarkan mereka menyalakan api. Untuk menghangatkan tubuh mereka, apalagi besok engkau akan suruh mereka untuk menyerang musuh. Gitu kan. Maka kata Amr dengan tegas, tidak boleh ada api, satu pun tidak boleh ada api menyala. Ini instruksi, harus patuh. Umar waktu itu tahu ini Amr bin As, anak baru kemarin lahir ini gitu. Baru 5 bulan masuk Islam. Dan Amr bin As dan Umar tahu Umar bin As ini dulu musuh Islam. Dulu dia dutanya Quraisy untuk menjemput muslimin yang hijrah ke Habasyah.
Itu. Sampai akhirnya dapat hidayah di sana tentunya. Jadi Umar marah, tapi Umar mau marah sama dia, serba salah. Datangnya Abu Bakar, sahabat yang paling bijak adalah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Masa Amr larang kita bakar api? Kata Abu Bakar, hai Umar, ini adalah utusan Rasulullah SAW. Ini pilihannya, jangan kau bantah. Pasti dia benar, ikuti saja, kedinginan, tidak apa-apa. Maka Umar pun diam, Abu Bakar sudah nasihati, ya sudah, ya, diam. Pada malam itu sahabat kedinginan, sampai dalam beberapa asar disebutkan banyak di antara mereka tidak bisa tidur karena dinginnya, walaupun ada kemah gitu kan. So habis sholat subuh, waktu mau sholat subuh, dikumandangkanlah azan, kemudian para sahabat mulai kumpul. Amr bin As ditunggu, karena mau jadi imam, dia pemimpin, dia harus jadi imam. Lalu dia bilang sama orang-orang yang di sekitarnya, ada 2-3 sahabat yang khusus untuk melayani pemimpin perang, dia bilang bawain untuk saya air, saya mau mandi junub. Rupanya dia malam itu mimpi mandi junub. Ini lagi di kancah peperangan bisa mimpi junub ya, Masya Allah. Luar biasa gitu. Beliau mimpi ada junub. Datangkan air, beberapa kendi air didatangkan. Begitu Amr pegang, dingin sekali, kayak es batu gitu. Kata Amr, saya nggak mau mandi, saya mau tayamum. Waktu dia ucapkan itu, ini pasukan sudah nunggu semua di depan kemah untuk sholat subuh, tinggal tunggu dia saja. Waktu dia bilang, semua pasukan dengar, Umar ada di situ. Umar bilang, hai Amr, ada air, dari mana kau bisa tayamum? Ini masalah lain lagi, masalah kedua ini. Tadi malam sudah nggak boleh bakar api, sekarang lagi buat masalah nih. Dia bilang, pokoknya saya tidak mau. Saya harus tayamum saja. Ada di sebelahnya Umar, Abu Bakar. Hai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Diam. Dengar saja, biarin. Ya sudah. Apa boleh buat? Jadi Amr bin As jadi imam subuh itu tayamum dalam keadaan junub. Karena dinginnya air. Baik, habis sholat subuh, takbir gitu kan, menyerang. Dan Amr bin As memberikan sebuah strategi di sini. Tidak boleh ada satupun di antara kalian yang berpisah sama temannya, harus partner. Ya, karena gelap, masih gelap. Harus tahu temannya ini, gitu kan? Sebagian sahabat bahkan ada yang mengikat kain antara kudanya sama kuda temannya. Sehingga kudanya kalau jalan lebih jauh ketarik, gitu kan? Karena memang tidak boleh pisah, begitu instruksinya. Jadi harus tahu temannya, jangan sampai dia salah bunuh nanti di situ, gitu kan? Karena memang ini masuk di pasukan musuh gelap. Maka pada saat itu pun pasukan musuh diserang tiba-tiba habis subuh dan ternyata subhanallah strategi ini berhasil. Ya. Bagaimana pasukan muslimin berhasil mengalahkan mereka dan pasukan Kuda'a yang sudah 100.000 pun pada saat itu mereka lagi berlalai-lalai. Dan ternyata dengan hikmah Allah di malam itu karena musim dingin mereka mabuk-mabukan. Mereka mabuk-mabukan, mereka minum khamr, pesta-pesta segala macam. Karena mereka anggap mereka akan menang, 100.000 pasukan akan menyerang Madinah. Dan seterusnya lah, mereka berfoya. Jadi banyak yang teler, mabuk. Dengan cara itu subhanallah Allah SWT buat mereka begitu, maka pasukan muslimin berhasil menyerang. Dan banyak di antara mereka sudah selesai, tidak bisa angkat senjata. Dalam kondisi mabuk, masih ngantuk, nggak bisa dikuasai oleh muslimin. Waktu itu tentu ada sebuah hukum juga, bukan waktu itu, sebenarnya kapan saja ya. Ada hukum syar'i teman-teman sekalian. Kalau kita menang, kita boleh menangkap musuh sebanyak mungkin. Tawan aja, tangkap ini misalnya kalau sekarang di borgol atau diikat, dijatuhkan misalnya di tanah atau diikat di mana, tangkap 2-3 orang. Berapa orang kita tangkap itu menjadi hamba sahaya. Masing-masing orang kalau tangkap gitu kan. Maka ditangkap orang-orang itu biasanya begitu. Atau ditangkap, dikumpulin nanti dibagi kepada pasukan muslimin. Tergantung keadaan pemimpin, keputusan pemimpin pada saat itu. Waktu itu pasukan muslimin sudah menang. Maka Amr bin As melakukan instruksi. Sudah nggak usah kejar yang sudah lepas. Lari-lari suku kuda ini pada kocar kacir. Yang ada saja. Umar datang lagi. Hai Amr, hukum dari mana ini? Rasulullah SAW bolehkan kita menangkap tawanan. Pokoknya instruksi saya nggak boleh. Jangan. Cukup. Sekarang ini ghanimah yang sudah ada, bawa pulang ke Madinah. Udah, pulang ke Madinah. Ini dalam kondisi betul-betul Umar ini sangat jengkel. Umar sempat waktu itu datang lagi ke Abu Bakar yang ketiga kali. Abu Bakar gimana?